kita berangkat. Jalan. Misi kita telah gagal. Memalukan. Kita salah. Sebab kita tidak mempelajari dulu watak bangsa Jawa. Sebab mungkin saja ada perkataan atau sikap dan perilaku yang tidak mereka sukai. Betul, kita salah. Seharusnya kita cari tahu dulu apa yang menjadi kesukaan mereka. Jika kita ingin berhasil, Gubernur Jenderal Jan Pieter Zonkun di Batavia bisa marah besar. Maka itu kita jangan pulang dulu. Sebelum usaha kita mendirikan loji di Pelabuhan Jepara ini berhasil. Tapi yang jelas, kita tidak bisa bercokol lagi di sini. Tentara Mataram akan mengusir kita. Sultan Agung bisa marah. Kita bisa dianggap musuh. Dan itu akan berakibat lebih buruk buat kita. Tidak usah takut. Aku datang untuk bersahabat. Siapa kamu? Kalian tidak perlu tahu siapa aku. Yang penting sekarang ini kalian membutuhkan bantuanku. Kau menawarkan bantuan apa? Kebutuhan kalian yang paling mendesak. Markas. Baik. Tunjukkan di mana kami bisa mendapatkan markas. Pergilah ke Wirosobo. Karena Adipati Wirosobo mau memberontak kepada Mataram. Bantulah dia. Kalian pasti akan diberi hadiah sepetak tanah untuk mendirikan markas. Kau sekarang pasti sedang diburu oleh para petinggi Mataram. Bagaimana, Bidara? Mak Lampir. Mak Lampir? Ada di mana perempuan setan itu sekarang? Apa yang sedang dilakukannya? Aku melihat dia mendatangi orang-orang Belanda di pinggiran kota Mataram. Belanda? Iya. Bahaya. Orang-orang muda itu sudah sampai ke sini. Gusti Sultan Agung harus waspada. Mereka itu licik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam begini siapa mereka? Para pembesar Mataram. Mari. Mari silakan masuk para kanjeng. Merupakan kehormatan besar bagi saya mendapat kunjungan orang-orang penting dari kerajaan Mataram. Maaf, Kiai. Kami sudah mengganggu istirahat Kiai. Karena keadaan memang sudah sangat mendesak. Makanya kami semua datang kemari mohon petunjuk, Kiai. Petunjuk dari saya? Iya.
Untuk itulah kami bertiga ke sini, untuk bertemu dengan Kiai. Ada kepentingan apa sehingga para kanjeng sudi datang ke tempat hamba? Mataram sedang terkena musibah. Puluhan korban berjatuhan mati terbunuh. Dan semuanya keturunan Kiai Ageng Prayogo. Tidak salah lagi. Pasti Mak Lampir. Mak Lampir? Siapa dia? Musuh Kiai Ageng Prayogo. Kiai Ageng Prayogo hidup ratusan tahun yang lalu. Mana mungkin musuhnya masih hidup? Betul, itu sangat mustahil. Tidak ada yang mustahil. Dia itu bukan perempuan biasa. Dia itu perempuan adik seperguruan hamba, Nyi Bidara. Saat ini sedang berusaha mengusir Mak Lampir. Nyi Bidara? Saya seperti pernah mendengar nama itu. Dia biasa menyebut dirinya Nini Towo. Yang lari dari penjara kita? Betul, Kanjeng. Dia orang baik-baik. Di mana dia sekarang? Di sini. Sebentar, saya panggil. Orang yang kita cari ada di sini, Eyang. Apa yang akan kita perbuat? Kita lihat saja nanti. Percuma, Kakang. Mereka tidak akan percaya. Sudahlah, ceritakan saja apa adanya. Ayo. Kami mohon maaf atas perlakuan kami pada Nini tempo hari. Tidak apa-apa, Kanjeng. Lalu siapa yang melakukan keonaran di keraton? Mak Lampir. Ceritakan bagaimana Lampir bisa hidup kembali, Bidara. Kuburan Mak Lampir ada yang membongkar. Sehingga dia bisa bangkit dan gentayangan. Bagaimana Nyai tahu bahwa itu Mak Lampir yang dibinasakan oleh Kiai Ageng Prayogo ratusan tahun yang lalu? Wangsit. Saat itu, Bidara, siapakah Paduka? aku Kiai Ageng Prayogo. Sugeng Rawuh, Kanjeng Kiai. Mak Lampir bangkit dari kubur. Dia akan menghabisi semua keturunanku. Hanya kamu yang mampu menghadapi Mak Lampir. Karena kamu menguasai Raja Wahyu Agung. Selamatkanlah semua keturunanku. Dengan Raja Wahyu Agung yang kau miliki. Sendiko, Paduka. Kalau begitu yang merajah tangan Farida adalah Nyai. Iya. Berarti nenek yang satu lagi yang masuk kamar Farida adalah Mak Lampir. Iya.
teka-teki raja di tangan Farida sudah terjawab. Begitu juga, teka-teki mengapa yang jadi korban semua keturunan Ki Ageng Prayogo sudah terjawab pula. Sekarang persoalannya tinggal satu, yaitu bagaimana caranya melenyapkan Mak Lampir. Apakah Nyai dapat mengira-ngira di mana Mak Lampir berada? Aku tidak tahu pasti. Tapi yang jelas, tadi malam Mak Lampir mendatangi orang-orang Belanda. Belanda? Iya. Pokoknya, Gusti Sultan Agung harus waspada. Karena Mak Lampir menyuruh orang-orang Belanda membantu Adipati Wirosobo yang mau memberontak kepada Mataram. Mak Lampir. Katakan. Dia punya kekuatan apa sampai bisa menyuruh Belanda membantu Adipati Wirosobo? Ampun, Gusti. Barangkali dengan ilmu sihir, Gusti. Sehingga Mak Lampir mampu mempengaruhi Belanda-Belanda itu, Gusti. Ampun, Gusti. Masalahnya bukan hanya itu, Gusti. Jadi apa maksudmu? Yang jelas sekarang, Gusti, orang-orang Belanda itu sudah bergerak ke Kadipaten Wirosobo. Kita tidak akan memaafkan siapapun yang merongrong kewibawaan Mataram. Sendiko, Gusti. Kembali besar itu menjadi murid kita. Ya. Yuk. Aku Kiai Jabat, dan ini Nyai Bidara. Kamu juga bisa silat, asal mau belajar. Ayo kita pulang, Nyai. Baik, Ki. Kiai Jabat. Kiai Jabat. Nenek Bidara mana, Kek? Dia tidak ikut. Kenapa tidak diajak, Kek? Sembara kan ingin ketemu. Orang mancing itu harus sabar. Kalau tidak sabar, tidak akan dapat ikan. Memangnya kakek pintar mancing? Kakek tidak suka mancing. Sebab kakek bisa dapat ikan tanpa menggunakan pancing. Pakai jala. Pakai ini. Pakai tangan. Ah, masa, Kek? Mari kakek buktikan.
Bagaimana? Ajari saya ilmu seperti tadi, kek. Betul kamu mau belajar? Iya. Kamu? Aku tidak, kek. Sembara, kamu jangan gegabah. Dia kakek jahat, tukang culik. Tukang culik? Kamu akan dijual. Ah, kamu jangan bersangka. Bagaimana, kek? Ayo. Lindu Aji. Ada apa? Kamu udah kejar macan? Ah, masa? Betul, Ji. Sembara diculik oleh kakek jabat. Ah, masa? Kakek jabat yang kemarin sama nenek Bidara? Ya. Tak mungkin. Itu kakek dan nenek yang baik, bukan penculik. Dari mana kamu tahu mereka bukan penculik? Ayo, ikut aku ke rumah Sembara. Beritahu maknya. Mak, saya tidak jadi ikut ke rumah paman. Loh, kenapa, Ci? Mau menyelamatkan teman yang diculik. Diculik? Kamu harus membantu aku. Setiap aku berbicara, kamu harus berkata, betul, Bu. Iya, Bu. Emangnya kenapa? Supaya ibunya Sembara percaya. Oh. Miriam. Sekarang aku duda. Aku ingin melanjutkan hubungan kita yang sempat terputus. Aku kehilangan istri. Kamu kehilangan suami. Aku punya anak satu, Farida. Dan kau juga punya anak satu, Sembara. Mungkin Tuhan sudah mengaturnya bahwa kita harus berkumpul menjadi satu keluarga. Ayo cepat bilang. Kamu aja. Anakmu dan anakku saling menyukai. Karena itu kita bisa membesarkan anak kita bersama-sama. Bu Mariama. Bu Mariama. Ada apa? Ada apa, Aji? Bu, Sembara diculik. Diculik? Ya, Bu. Betul, Bu. Bu, kita harus mencari. Betul, Bu. Kita harus mencari. Ya Tuhan. Disura. Ada apa, Kak? Sembara diculik. Diculik? Nenek yang kemarin diceritakannya itu? Bukan nenek-nenek, tapi kakek-kakek. Kemarin nenek-nenek. Sekarang kakek-kakek. Tolong Disura, tolong. Tenang. Perkara begini, jangan gegabah. Kalau panik, malah tidak karuan. Mari, biar aku yang mencari. Jangan khawatir, Mariama. Biar aku dan orang-orangku yang mencari Sembara. Maaf, aku tidak butuh bantuanmu. Kenapa menanam pohon pisang, kek?
Pohon pisang sifatnya sangat baik untuk ditiru. Ia akan mati sesudah mengeluarkan buah. Berapa kali pun pohon pisang akan ditebang, dia akan tetap tumbuh sebelum menghasilkan buahnya. Saya harap kamu seperti pohon pisang ini sesudah kamu punya ilmu. Iya, Kek. Bagus. Bagaimana Dek Sura? Belum ketemu. Heran. Kemana perginya kakek itu membawa sembara? Saya sudah mencarinya kemana-mana. Di desa Dukuh Turi, desa Bulak Pacing, Banjaran, Pagongan. Tidak ada. Tunggu. Aku peringatkan kamu. Jangan dekati Mariamah. Andika mengancam saya. Kamu masih muda. Banyak perawan. Kenapa harus dengan janda? Sebagai prajurit, saya wajib menolong siapa saja. Tidak peduli apakah dia janda atau perawan. Andika tidak menolong. Andika punya maksud tertentu. Andika, kenapa jadi bertengkar? Kalau akhirnya jadi ribut, lebih baik bubar. Pergi semuanya. Aku masih bisa mengurus diriku sendiri. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu yang datang dari langit dan ilmu yang datang dari bumi. Bedanya apa, Kek? Bedanya adalah ilmu yang datang dari bumi adalah ilmu yang diciptakan oleh manusia untuk kerusakan. Contohnya apa, Kek? Seperti teluh, santet, guna-guna, dan lain sebagainya. Kalau contoh yang lainnya? Dalam diri manusia terkandung kekuatan yang dahsyat. Melalui latihan-latihan tertentu dan Topo Broto, seorang manusia bisa menjadi hebat luar biasa. Masya Allah. Ibumu gelisah. Ayo ku antar pulang. Matikan dulu lampunya. Baik. Sembara, ayo cepat. Kakek punya kuda. Kakek bisa lebih cepat dari kuda. Apa iya, Kek? Ayo naik. Pejamkan matamu. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bukalah matamu. Sudah sampai, Kek? Lihat, rumah siapa ini? Rumah saya. Mak. 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 Sembara. Mak. Sembara. Mak.
aku. Mak jangan nangis. Sembarang nggak apa-apa. Ada apa Kakang Prabu memanggilku? Diajeng pasti tahu Mak Lampir. Dia adalah budak ilmu hitam. Sejak kecil dia sudah menggandrungi ilmu hitam. Sampai tua, dia hanya mempelajari ilmu hitam. Lainnya tidak. Itulah sebabnya dia bisa menembus alam lelembut. Alam halus yang kasat mata. Bahkan kemudian dia bersumpah satya untuk menyatu dengan alam halus. Maka itu Mak Lampir bukan manusia biasa, melainkan manusia lelembut. Manusia setengah siluman. Iya, itulah sebabnya dia tidak tersentuh maut. Meskipun tidak bisa mati, tapi bukan berarti tidak bisa dilumpuhkan. Bukankah begitu, Diajeng? Benar. Tapi cara melumpuhkannya itu yang Kakang belum tahu. Carilah cemeti amal rasuli. Hanya dengan itu Mak Lampir bisa dilumpuhkan. Untuk kemudian dibelenggu agar tidak kemana-mana. Cemeti amal rasuli. Terima kasih, Diajeng. Petunjuk Diajeng sangat berarti bagi Kakang. Sekarang saya mohon pamit, Kakang. Memang masalahnya cukup berat. Oleh karena itu, Gusti Prabu perlu mencari sesuatu. Mak Lampir hanya bisa dikalahkan oleh cemeti amal rasuli. Amal rasuli? Amal rasuli. Tumenggung Suratani. Aku tugaskan mencari cemeti amal rasuli. Sendi kau, Gusti. Kalian jangan di tempat. Ayo keluar, jangan sembunyi. Kau yang bernama Mak Lampir, jangan sampai aku salah tangan.
Benar, Kanjeng Tumenggung. Begini rupanya wujud manusia siluman itu. Maaf. Hamba telah membuat Kanjeng Tumenggung murka. Tapi yang hamba lakukan hanya menumpas keturunan Kiai Ageng Prayogo. Lain tidak. Benar-benar siluman. Kau melakukan pembunuhan seenaknya saja. Tanpa memperdulikan akibatnya. Hamba menjadi begini akibat perbuatan Kiai Ageng Prayogo. Kakek moyang mereka. Iya, tapi negeriku jadi onar. Rakyatku jadi gelisah karena ketakutan. Yang lebih menyakitkan lagi, kau membantu Belanda dan membantu para pemberontak. Berarti, secara tidak langsung kau ingin berhadapan dengan aku. Tumenggung Surotani, singa dari Mataram. Berlutut! Aku hanya berlutut kepada Betari Durga. Berarti kau menantang aku. Jin, setan, dedemit sekalipun. Aku ladeni. Kau tidak akan mampu mencegahku, Tumenggung Surotani. Bude. Farida. Ayahmu ada? Ada di dalam. Bude, mana? Katanya Bude mau ngasih Farida anak ayam. Nanti kamu ikut ke rumah Bude. Kamu bisa pilih anak ayam yang kamu suka, ya? Benar ya? Iya. Kenapa mukamu kok mendung banget? Ditolak lagi? Di dunia ini apa cuma Mariamah saja? Kamu itu masih bisa mendapatkan perawan yang paling cantik di kampung ini. Aku nggak mau lagi loh menemui Mariamah. Tidak, Mbak Ros. Habis meminta tolong apa? Ada. Tentu saja ada, Mbak Ros. Tolong pertemukan saya dengan Juragan Darwis. Oh, begitu. Mau pinjam uang? Iya, Mbak Ros. Saya butuh modal untuk mengembangkan usaha. Mbak Ros akrab sekali kan dengan Juragan Darwis. Hanya Mbak Ros yang bisa menolong. Tapi aku nggak bisa janji ya. Soalnya Juragan Darwis itu orangnya gampang-gampang susah. Mari silahkan. Iya. Ayo sini sama Bude. Silahkan. Silahkan.
Tumben, ada apa datang kemari? Ini mbak saya. Apa yang bisa saya bantu? Malu jadinya. Oh, sini. Kejam kamu. Membunuh ayam seenaknya. Binatang juga seperti manusia, punya nyawa. Itu ayamku. Mau diapakan? Terserah aku. Tidak punya belas kasihan. Punya. Di mana? Di sini. Sedang berkenalan dengan Den Mardian. Oh, anak Bibi. Bukan, keponakan. Cantik sekali, Bi. Saya mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati juragan telah membantu saya. Iya. Saya mohon pamit. Mari. Mari. Terima kasih banyak, Mbak Ros. Kalau tidak ada Mbak Ros, belum tentu berhasil. Karena yang saya dengar, Juragan Darwis itu pelit. Juragan Darwis itu memang pelit kalau sama orang lain. Kalau sama aku ya enggak, toh. Juragan itu baik ya, Bude. Malah tadi Farida lihat Bude dikasih uang sama Juragan. Juragan Darwis itu sahabat Bude sejak kecil. Sampai sekarang tetap bersahabat. Sahabat bener, toh. Kamu. Kejadian tadi malam adalah bukti yang nyata bahwa Mak Lampir adalah siluman. Senjata andalanku sekalipun tidak mampu membinasakannya. Mak Lampir tak bisa dibinasakan, tapi bisa dilumpuhkan. Ya, benar. Gusti Sultan Agung juga berkata seperti itu. Aku disuruh mencari senjata pusaka, cemeti amal rasuli. Sembara, kemari. Bagus. Gerakan tanganmu sudah mulai lentur. Sekarang pulanglah. Sudah sore. Nanti ibumu gelisah. Baik, Kek. Ya.
Waalaikumsalam. Mari, silakan Kanjeng. Nampaknya ada sesuatu yang mengganggu pikiran. Persoalan yang sama, Kiai. Malampir. Kanjeng Tumenggung bertarung dengan Mak Lampir. Iya. Dan saya kalah. Malampir hanya bisa dikalahkan oleh Cemeti Amal Rasuli. Saya mohon petunjuk, Kiai. Kemana saya harus mencari cambuk sakti Amal Rasuli itu, Kiai? Hanya Kiai yang bisa memberikan petunjuk itu kepada saya, Kiai. Kanjeng Tumenggung harus pergi ke Padepokan Cemoro Kuning di lereng Gunung Merapi. Sampaikanlah semuanya kepada Kiai Ageng Jembar Jumantoro. Rupanya di sana. Kanjeng Tumenggung akan melewati hutan larangan. Hutan larangan? Penghuni hutan larangan itu bangsa lembu, dedemit, genderuwo, dan lainnya. Jadi, apa yang harus saya perbuat, Kiai? Saya mohon, Kanjeng Tumenggung tidak menganiaya binatang apapun, apalagi membunuhnya, terutama harimau. Kalau saya diserang? Kanjeng tidak akan diserang dengan memohon bantuan Tuhan, dengan membaca doa ini. Mari Kanjeng.
Aki belang, Nini belang, ingsun kaulang, sing jaga awang-awang. Koncoro keteng, Kiai Jabat. Hidup adalah yang bergerak dengan sendirinya. Maka orang-orang yang diam berarti mati sebelum mati. Oleh karena itu, bergeraklah, gunakan rasa dan karsa agar kalian dapat menikmati hidup ini. Peningkatan cita rasa dan karsa dapat menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wani, Seniko Kiai. itu pembesar dari Mataram. Persilakan menunggu di pendopo. Karena pada hari ini kita kedatangan tamu, maka pengajian kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng dipersilakan menunggu di pendopo. Silakan Kanjeng. Terima kasih. Selamat datang di Padepokan Cemoro Kuning. Kami merasa berbahagia sekali pembesar Mataram bersedia berkunjung ke tempat kami. Terima kasih, Kiai. Mohon maaf, beribu maaf, Kanjeng. Apakah Kanjeng kemari karena ada suatu keperluan atau hanya... Saya datang kemari menemui Kiai, mengemban titah Gusti Sultan Agung. Kalau boleh saya tahu, titah apa yang diberikan Kanjeng Sultan sehingga Kanjeng datang kemari? Mencari cambuk amal rasuli. Kiai Jabat benar-benar sidik paninggal. Sebentar, Kanjeng. Iya. Saya serahkan cemeti amar rasuli ini kepada Kanjeng Temenggung. Terima kasih. Silakan. Bagaimana, Kanjeng? Tidak, saya tidak bisa melepaskan tangan saya. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Senjata ini dahsyat sekali. Berisikan diri, lahir dan batin. Semua kekuatan hanya pada Yang Maha Kuasa. Saya mohon petunjuk Kiai. Bagaimana caranya menggunakan senjata ini? Kanjeng Temenggung harus mempunyai kekuatan ilahi. Lalu Kiai? Kekuatan yang datang dari langit. Yang disebut Nur Sejati, Dayaning Buana.
kekuatan itu akan muncul dengan sendirinya dalam diri Kanjeng Temenggung. Asal mau matek aji pangeling dengan Sang Maha Pencipta alam semesta. Bagaimana caranya untuk mendapatkan Nur Sejati, Dayaning Buana itu? Nanti malam akan saya ajarkan. Bersediakah Kanjeng? Baik, Kiai. Terima kasih, Kanjeng. Terima kasih. Amal baik sesama manusia itu adalah rasa eling kepada Gusti yang menciptakan alam semesta. Maukah sederet-sederet melakukan eling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau. Yang tua harus mencintai yang muda. Dan begitu juga yang muda harus mencintai yang tua. Rumahnya di mana, Mbok? Di sana, Kanjeng. Saya bantu ya, Mbok. Terima kasih, Kanjeng. Ya Allah, Gusti yang Maha Welas Asih, hamba lemah. Berikanlah hamba kekuatan, ya Allah, untuk memusnahkan kejahatan yang merajalela di bumi Mataram ini. Kabulkanlah, ya Allah. Allah. Sekarang Kanjeng Temenggung sudah bisa memiliki cemeti amal rasul ini. Silakan. Terima kasih. Terima kasih, Kiai.
Tapi ulah Bidara. Semua keturunan Kiai Ageng Prayogo ini Raja Wahyu Agung. Kanjeng Temenggung terlalu memaksa. Dosamu yang seenaknya membunuh rakyat sudah tidak bisa diampuni lagi. Sudah saya katakan, Kanjeng Temenggung bukan tandingan saya. Karena saya tidak akan pernah mati, Kanjeng. Tapi aku tidak percaya. Aku ingin tahu, apa kau bisa menahan cemeti Amal Rasuli? Senjata apapun tidak akan mampu menundukkan saya. Baiklah, coba rasakan cambuk Amal Rasuli. Menyerahlah Lampir. Kau sudah tidak berdaya. Kali ini aku kalah, Temenggung. Tapi aku belum menyerah. Tunggu pembalasanku. Aku ditipu mentah-mentah. Kanjeng tidak berhasil? Iya, Mak Lampir melarikan diri. Seharusnya Mak Lampir diikat dengan cambuk Amar Rasuli itu. Niscaya tidak akan lolos. Ya, saya lengah, Kiai. Astagfirullahaladzim. Sudahlah. Tidak perlu bersedih hati. Karena Mak Lampir sekarang sudah kembali seperti bayi. Kembali seperti bayi? Maksud Kiai? Cemeti Amar Rasuli, meskipun tidak membuat Mak Lampir mati, tapi telah memusnahkan kekuatannya. Benarkah, Kiai? Berarti Mak Lampir sudah tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi? Benar. Tetapi membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan kekuatannya dan mengembalikan kesaktiannya. Ya, Mak Lampir masih berada di Mataram. Mataram harus ditutup. Mak Lampir tidak boleh lolos. Bagaimana? Ada Mak Lampir? Tidak ada, Kang. Ayo cari. Hei, ayo bangun. Mana Mak Lampir? Tidak tahu. Tidak tahu, Tuan.
Bonggok, rumah kamu saya periksa. Di sini tidak ada siapa-siapa. Saya sudah kapok. Tidak mau dipukuli orang banyak hingga bongkok seperti ini. Tidak ada, Pak. Periksa tempat lain. Mereka sudah pergi jauh. Turunlah. Selamat, Nyai. Ayo berangkat. Kemana? Kemana saja. Yang penting kita bisa keluar dari Mataram. Tentara Mataram berkeliaran di mana-mana. Semua pintu keluar tertutup rapat. Kenapa Nyai tidak mempergunakan Aji Halimunan? Bukankah Nyai bisa menghilang? Semua ilmu kesaktianku sudah musnah. Sekarang aku tidak mempunyai kesaktian apapun. Aku membutuhkan tempat yang aman untuk memulihkan kesaktianku. Aku ajari kau ajian Braja Musti. Ditambah ajian Halimunan, Nyai, supaya aku menjadi maling yang paling sakti. Mau kemana? Malam-malam begini mengubur orang mati. Kenapa tidak besok saja? Dia mati karena penyakit yang berbahaya. Harus dikubur di tempat yang sepi supaya orang-orang tidak tertular. Buka pintu.